Sebagai tukang review yang mana ada cukup banyak HP-HP flagship di kantor, kalau misalnya nih ya, Oppo mau ngasih HP ini, fix gua bakal pakai jadi daily driver. Ini the best flagship so far. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Alasan pertama kenapa Oppo Find X9 Ultra ini sangat menggoda karena HP ini adalah kandidat flagship Ultra yang paling ganteng dengan kualitas kamera terbaik, paling good looking, khususnya yang varian Tundra Amber ini. Clear hitamnya ini solid dengan sentuhan leather. Kunci gantengnya ada di pengaplikasiannya yang dibagi menjadi dua bagian, terus dibubuhin logo Hasselblad dan juga logo Oppo yang terpisah. Jadi ini terlihat rapi, nggak norak, sekaligus menambah value HP-nya itu sendiri. Untuk varian ultranya ini, Oppo juga pakai housing kamera yang bulat tapi dengan kaca heksagonal untuk ngasih kesan kamera sentrik ya. IP rating aman, udah IP6869, bobotnya setara iPhone 17 Pro Max lah, kurang lebih 235 gram. Yang juga sangat menarik dari eksterior body Find X9 Ultra ini ada dua tombol shortcut. Pertama, tombol fisik di kiri atas alias snap key ini bisa diset jadi 8 fungsi berbeda. Kedua, ada tombol capacitive orange alias quick button yang ada di kanan bawah. Kita double tap buat buka kamera, half press buat ngelock fokus, bisa di slide juga buat ngatur zoom, dan full press buat ngejepret atau motret. Tapi di luar hal positif barusan, ada satu aja hal kecil yang gua sayangkan, yaitu casingnya ini kurang stand out, terutama karena warnanya kurang galak. Mau beli atau cari case yang lain juga ini belum banyak pilihannya saat ini di e-commerce, jadi serba salah. Mau pakai casing agak kurang ganteng, kalau nggak pakai casing ini keren banget, tapi gua takut HP-nya lecet. Walaupun materialnya jelas ini udah top notch ya, bisa diandelin. Sekarang kita fokus ke kamera. Berkaca dari spek atau angka, Oppo itu berani mengklaim ini king of mobile imaging. Komposisinya memang semonster itu. Main lens 200 megapiksel pakai Sony LYT901, size-nya 1/1,12 inci. Yang dipakai ini nggak ada takut-takutnya berhadapan dengan berbagai kondisi cahaya. Di sini kita udah nggak perlu lagi untuk ngebahas soal detail karena processing gambarnya sudah sangat on point. Even untuk motret indoor dengan cahaya ala kadarnya ataupun ngelawan backlight ya, sinar matahari. Nah, dua hal yang sangat gua apresiasi yaitu warna ataupun color tone yang semakin akurat dan juga sharpening detail yang semakin natural. Pendekatan ini bikin hasil fotonya itu nggak jadi kelihatan pedas di mata dan masih ada ruang untuk diedit lagi kalau mau posting foto yang lebih stand out di media sosial. Nah, untuk processing dan juga tone warna antar lensanya ini juga terasa seamless ya. Dari ultra wide ke wide lanjut ke zoom, ini nggak takut warnanya jomplang ataupun belang. Oh ya, lensa ultra wide-nya dia juga punya autofocus. By the way, Oppo nyediain ada dua lensa tele sekaligus di sini ya. Ada 200 megapiksel di 3 kali optical zoom yang ideal buat potret dan juga telefoto tentunya, sama 50 megapiksel di 10 kali optical zoom. Ini buat kebutuhan super zoom. Anyway, total zoomnya ini bisa sampai 120 kali tentunya dengan bantuan AI ya. Nah, kalau untuk kebutuhan foto konser ataupun kembang api atau sunset, nah kita juga bisa aktifin mode tambahannya kayak gini biar hasilnya lebih dramatis. Tinggal swipe aja ke atas ya. Nah, untuk hasil foto zoom dengan cahaya proper di luar ruangan ini pastinya udah nggak ada keraguan. Makanya gua juga ngetes untuk motret zoom di dalam kamar dengan lampu standar seadanya. Hasilnya harus diakuin HP ini punya processing image di luar nalar. Hasilnya itu benar-benar optimal yang rasanya sulit untuk kita dapetin dari flagship kebanyakan termasuk iPhone. Gue juga sempat bandingin dengan iPhone pakai lensa tambahan, hasilnya ini benar-benar bisa ngelawan. Atau kalau mau lebih fleksibel, cropping after jepret itu bisa pakai mode Hasselblad High Res di 50 megapiksel. Kita bisa pakai full focal length dari 0,6 sampai 10 kali zoom. Dan kalau di 200 megapiksel ini ada pilihan 1 kali dan 3 kali zoom. Shutter lag-nya sama kayak mode auto, nggak lelet, hasilnya kayak polos tanpa processing, dan ketika di crop detailnya ini masih ngangkat banget.
Tapi jujur yang paling sering gua pakai itu adalah mode master ya, karena ada beberapa preset color tone estetik yang setiap presetnya juga bisa kita utak-atik lagi. Nah di mode master ini juga ada pilihan untuk aktifin mode full manual alias mode pro dengan pilihan format gambar ada JPG maupun ada RAW ya tentunya. Dan satu lagi mode unik eksklusif yang bisa dicoba nih jangan dilewatkan adalah expand ya, dibuat nangkep lanskap khas kamera Hasselblad, misal kayak di perkotaan, di pantai atau di pegunungan. Ini aspek rasionya super lebar 65:24 dengan beberapa opsi color tone yang juga estetik. Nah untuk perekaman video resolusi maksimalnya dia bisa up to 8K 30 fps pakai lensa utama dan juga lensa tele 3 kalinya, atau bisa juga rekam Dolby Vision di 4K 60 di lensa ultra wide, lensa utama dan juga lensa tele 3 kali, serta 4K 120 di lensa utama dan tele 3 kali. Sama kayak foto, sensor kameranya juga efektif buat dapetin cahaya optimal dan detail gambar yang proper ya, bahkan saat rekam indoor dengan cahaya lampu rumah yang seadanya. Oke, ini perekaman 4K 60 dari Oppo Find X9 Ultra di main kamera. Oke. Oke, di perekaman 4K 30 ini kita juga bisa untuk nyalain depth of field ya. Tuh, aperturnya bisa kita ubah. Tuh, hasilnya real time seperti ini. Kita coba record. Gile, jadi bokeh ya. Mantap. Buat shoot produk ini bagus. Ya hampir lupa fitur AI editor di Find X9 Ultra yang mungkin bakal sering kita pakai selain AI eraser adalah AI recompose, AI portrait glow dan juga AI perfect shot. AI recompose ini buat dapetin komposisi foto yang lebih perfect setelah kita motret dalam kondisi yang terburu-buru misalnya ya. Nah, terus kalau AI perfect shot ini buat dapetin ekspresi muka yang lebih better, misal pas di foto mata kita lagi ngedip atau mulut lagi mangap ya. Dan AI portrait glow, nah ini menurut gua game changer karena bisa simulasi foto portrait atau foto wajah seolah-olah kayak dikasih lighting ala studio foto. Satu lagi yang nggak kalah penting di seri ini, Oppo juga udah berkolaborasi sama Meta. Artinya apa? Nah, kualitas foto ataupun konten video yang diupload di sosial media itu bakal tetap high res. Jadi konten-konten kita bisa makin estetik. Terus misal bikin story secara langsung itu kita juga bisa pindah-pindah lensa on the fly. BTW di video ini gua nggak banyak bahas hal lain di luar kamera ya, kayak layar atau kayak speaker ataupun chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, karena percayalah apa yang ada di HP ini udah best in class, termasuk UI-nya ColorOS 16.07 terasa sangat fluid dan eye candy, seger di mata. Sedikit catatan paling bloatware-nya aja ya masih lumayan, dan ada notif juga dari app market yang terkadang ini lumayan mengganggu, jadi saran gua langsung disable aja. Paling satu ini yang mau gua highlight di sini yaitu baterai. Ini kan dikasih 7050 mAh. Ini yang paling gede ya untuk seri flagship Ultra, dan bukan sebatas angka gede doang tapi memang hemat itu baterainya. Nah, untuk pemakaian normal harian gue bisa dapat SOT 7 jam dengan sisa baterai 40%. Ini sangat luar biasa untuk ukuran HP flagship ya, kalau mau sampai habis itu bisa di atas 10 jam mungkin ya. So konklusi untuk Oppo Find X9 Ultra ini gue berani bilang kalau ini adalah HP flagship segala aspek yang terbaik di kelasnya. Poin menonjolnya ada di desain, terus ada di kemampuan kamera dengan processing efektif dan natural yang gak lebay. OS-nya juga cakep dan responsif, dan baterainya ini kuat badak awet. Sayang gua nggak sempat nyobain case fotografi kit dan juga lensa tambahannya, tapi tanpa itu pun HP ini udah sangat-sangat menonjol, makanya nggak heran harga yang dipatok juga nggak kaleng-kaleng. Kalau kata orang dulu sering bilang nih, ada rupa ada harga.